orang yang senang, jiwa dia senang, bang. Iya. Belum tentu dia jiwa dia tenang. Belum tentu, bang Bajil. Belum tentu. Kalau jiwa yang tenang, insya Allah dipastikan senang. Jiwanya kesenang. Contohnya begini, bang. Ketika hari ini abang Acil bicara Islam itu ibadah, kita solat kita macam mana, bicara zikir kita macam mana. Iya. Kalau bicara itu internal, tapi kalau faktor eksternalnya juga berpengaruh, bang. Ya kan? Faktor lingkungannya macam mana? Faktor lingkungannya. Kalau kita hari ini berlingkungan berada orang yang hubbu dunia, yang cinta dunia, yang tak nak mikirkan kehidupan kematian, berada di lingkungan yang itu ada kita temu nanti. Tapi ketika bicara tentang jiwa yang tenang hari ini, ya kan, bicara konteks Islam, SOP sudah jelas, ya. Allazina amanu, ya, tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jelas Itu tak boleh lagi. tak ada. Orang yang beriman itu jiwanya akan tenang, ya, dengan mengingat Allah. Ala bi zikrillah. Ingat dengan mengingat Allah itu tenang. Jadi ini pertajamkan sini. Nak bernyanyi, tapi ingat jangan sampai kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan ini justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Karena apa, bang? Karena obat jiwa ini tidak bisa dengan olahraga. Obat jiwa untuk tenang jiwa ini tidak bisa kita obat dengan seni, ya. Tapi dengan mendekatkan diri kita ketenangan di dalam jiwa. Sesaat saja, saat itu saja, ketika dia sedang minum api botak misalnya, kan, dia senang, fly. Dia sedang anggap dia senang, tapi sudah habisnya alkoholnya, dia akan rasa kegelisahan lagi. Kembali, ya. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Ini Dia Channel, di ruang bincang-bincang kita pada hari ini. Dan kebetulan pada hari ini kembali lagi nih saya bersama Ustaz Kisan Jaya, atau yang lebih dikenal dengan Ustaz KJ. Beliau selalu memberikan tausiah dakwah yang menjulurkan hati dan menenangkan jiwa. Jadi saya akan selamat datang nih buat Pak Ustaz nih. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi baik. Harapan kita juga untuk kru ini dia dan para pendengar dimanapun berada, insya Allah diberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati dalam mengarungi kehidupan yang penuh rintangan ini. Gitu. Pada saat ini kan kita lebih cenderung kepada ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya kan? Ini yang mungkin yang banyak kita, hari ini yang kita banyak temukan ditemukan di kita, yang selalu terjadi. Biasa tu, Pak Anjel. Walaupun dari kehidupan kita yang cukup mapan kadang-kadang, tapi jiwa kita tidak tenang. Tapi ada orang yang mungkin dengan hidupnya yang hanya biasa-biasa saja, tapi dia menjalani hidup itu dengan tenang dan istiqomah. Betul. Betul, Bang Anjel. Dalam pandangan Islam sendiri, Pak Ustaz, seperti apa nih ketenangan jiwa yang mungkin dapat tertanam pada diri seseorang untuk memberi lebih baik lagi dalam diri sendiri? Baik, Bang Acil dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memang bicara tentang jiwa ini adalah perlu dikaji diperdalam secara serius, ya. Karena memang jiwa ini ibaratnya seperti yang kemarin pernah kita diskusi, ya Bang Acil, ya. Bagaimana kita menyikapi memadukan antara kehidupan fisik dan kehidupan jiwa roh ini, ya, sehingga melahirkan jiwa yang tenang. Nah, hari ini memang kehidupan dunia kita ini memang luar biasa. Tantangan hidup kita di dunia luar biasa. Memerlukan itu yang tadi kata Bang Cilati, bahwa tidak bisa kita identikan bahwa ketenangan jiwa itu dengan harta yang banyak, tidak. Jadi juga tak bisa kita samakan bahwa orang yang susah itu bahwa kehidupannya jiwanya tak tenang gitu kan. Justru sebaliknya. Maka kalau bicara jiwa, bagaimana hari ini kita menjaga jiwa kita ini supaya tenang, tentu dengan cara macam mana menetapkan, kalau kita nak tahu makna daripada jiwa yang tenang itu, dia itu bisa memposisikan diri jiwanya ketika dalam keadaan tenang, ketika dalam keadaan susah dia selalu bersabar. Ketika dia dalam keadaan yang penuh berlimpah luah kenikmatan, dia dalam keadaan bersyukur. Disitulah bermainnya jiwa. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur, jiwanya pasti tenang, Bang. Ketika
jiwa dia hidup yang penuh rintangan ni, banyak beban, banyak berasa, dia sabar. Di situ akan melahirkan ketenangan. Ketika dia mungkin tak ada benda nak dimakan, ketika dia mempunyai sifat qanaah, di situ juga dia sudah mempraktikkan dirinya, mengarahkan jiwanya dalam ketenangan. Ya, orang senang, kita ikut senang, kan gitu kan? Orang susah, ya kita ikut senang. Kan terbaliknya, sakitnya jiwa ni macam mana bang? Orang senang, kita susah. Orang susah, kita senang. Berarti ada penyakit jiwa. Maka kegelisahan akan muncul dan segala macam. Jadi makna daripada jiwa yang tenangan itulah mampu menseimbangkan posisi ya roh tu ketika dalam keadaan sulit, dia bisa ambil keputusan dan segala macam. Segitu itu bang. Kalau menurut dari pandangan kehidupan dari model saat ini, Pak. Ya. Jadi jiwa yang kita tanamkan pada diri kita, seperti apa yang terbaik mungkin dapat kita apakan pada diri kita ni. Ya. Maka pendekatan diri kepada Sang Khalik bang, Ya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala makin dekat, yang seperti disampaikan, apabila jiwa itu diberi rohani kita beri makan yang cukup tentang pendekatan diri kita kepada Allah, maka jiwa kita ya akan mengalami ketenangan. Tapi apabila mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ini pendekatan makanan rohnya kurang, bahkan lebih kita berikan makanan fisik yang berlebihan, maka disitulah letak kesakitan jiwa kita bang, akan merasa kurang, dan situ timbul kegelisahan. Jadi macam mana solusinya? Memang pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau bicara Islam, ya memang pendekatan diri kita kepada Allah, kepada Sang Khalik kita, insya-Allah akan membuatkan hati kita akan tenteram, tenang gitu. Jadi kalau yang semacam di Al-Quran sendiri menyebutkan, ya itu hanya nafsul main-main ini. Betul gitu, Pak. Iya. Itu berada di surat Al-Fajar, ayat sekian. Allah katakan memang gitu. Ya ayyuhal Tuhan munasibina. Orang-orang jiwa yang tenang. Tapi kan kalau kita tengok di ayat yang berikut kan Allah katakan apa? Irji'i ila rabbika. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada jiwa yang tenang. Itu adalah jiwa yang kembali kepada Allah. Konteks kembali kepada Allah kalau kita bicara dunia. Apabila kita mendapat kesusahan, irji'i ila rabbika, kembali kepada Allah. Kalau kita dapat kesulitan, irji'i, tetap kita harus kembali kepada Allah. Artinya bang, kita harus mendekatkan diri, dan pada hakikatnya suatu saat kita akan mati. Dan cinta yang jiwa yang tenang itu, insya-Allah akan mati, kita bertemu sama Sang Pencipta Allah. Itu harus. Tapi kalau kita bicara mati, tapi kalau bicara kehidupan ini bang, kan itu kehidupan yang penuh rintangan ini memerlukan itu, memberikan konsep yang jiwa yang tenang itu yang abang sebut dari ayat Fajar. Memang harus harus kembali, harus mendekatkan diri. Apapun permasalahan kita hari ini, irji'i, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup pasti akan tenang. Kadang Pak, ini Pak Ustaz, kadang ada mungkin, bukan tidak banyak, tapi ada mungkin orang yang mungkin banyak salah mengertikan ini tentang ketenangan dengan kebahagiaan di dunia. Apa beda antara jiwa yang tenang mungkin dengan jiwa yang senang? Beda tu bang. Tapi kalau kita memang tak memahami, maka kita akan merasakan itu sama. Kalau saya nanti memberikan pemahaman bahwa jiwa yang tenang dengan jiwa apa tadi? Yang senang itu sangat beda. Orang yang senang, jiwa dia senang bang. Belum tentu dia jiwa dia tenang. Belum tentu bang Bajir. Belum tentu. Kalau jiwa yang tenang, insya Allah dipastikan senang. Jiwanya akan senang. Contohnya begini bang. Ketika hari ini abang Acil dapat duit 1 miliar. Maka Bang Acil ketika menerima duit 1 miliar itu, apa yang Abang Acil rasakan? Bahwa bahagia dianti dengan senang. Jiwa Abang Acil, jiwa kita senang. Aku dapat duit 1 miliar. Tapi belum tentu dia tenang. Ya kan? 1 bulan lagi bunyi HP berdering, dia takut. Berarti orang yang jiwa yang senang belum tentu dia tenang. Orang yang dapat rumah bang, Abang Acil Kisan dapat rumah nih, bangun rumah bertingkat, alhamdulillah, jiwa kita senang bang.
karena kita dapat rumah. Tapi 1 bulan lagi, belum tentu lagi dia tenang. Ya, berada di rumah yang megah itu, yang awalnya merasa senang, tiba-tiba berjalan waktu, justru jiwanya tidak tenang. Kenapa? Setiap bulan harus bayar cicilan. Iya kan? Tapi kalau jiwa kita tenang, insya Allah. Nah, jadi kalau saya mengidentikan tenang itu, Bang, jiwa yang tenang itu identiknya kehidupan akhirat. Ya, senang itu adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kan normal hayat dunia ila mata'urur. Jadi yang perlu kita cari ketenangan, Ketenangan. Akhirat. Jadi bukan berarti kita bicara akhirat menyampingkan kehidupan dunia ini. Justru kehidupan dunia ini perlu kita perhatikan untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau kita bicara jiwa yang tenang, jiwa yang senang itu sangat beda. Orang yang senang, jiwa senang belum tentu jiwanya tenang. Insya Allah. Tapi kalau jiwa yang tenang, insya Allah dia akan mengalami suatu proses jiwa yang senang. Seperti contoh tadi tu, simpelnya seperti itu, Bang. Sebab Pak, kalau kadang-kadang ya, bukan kadang, di zaman sekarang ini, yang jelas di era digital segini, kalau kita tengok orang bisa dalam kehidupan nih, Pak, mapan, serba ada lah, kan? Motor ada 2, 3, mobil pun ada. Cuma mungkin bini aja 1 mungkin. Situ, Tapi yang lain dia tetap kayaknya ada macam anak 2 deh. ada. Jadi memang, tapi dengan kehidupan dia yang mapan itu, tapi masih kadang merasa gelisah, tak tenang gitu kan. Ini ada kadang-kadang yang kita jumpai macam ni. Ini apa faktor, Pak? Mungkin faktor yang mengganggu jiwa mereka yang macam ni. Itulah yang saya bilang tadi, Bang. Abang tadi antarkan kita dengan kata bahwa senang belum tentu tenang. Seperti yang tadi kita gambarkan bahwa dia punya mobil, punya apa, ternyata jiwanya tidak tenang, ya kan? Jiwa tidak ada kegelisahan, ya kan? Ada apa? Maka faktor yang menyebabkan faktor daripada jiwa tidak tenang itu secara ilmuwan mengatakan bahwa ada faktor eksternal, ada faktor dalam, ada faktor luar. Kalau faktor dalamnya tentulah, Bang, pendekatan diri kita kepada Allah itu sudah sejauh mana, Bang? Iya kan? Pendekatan diri kita kepada Allah itu faktor ke dalam, internal gitu. Sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Dalam faktor internal, faktor dalam itu sudah sejauh mana perjalanan spiritual kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentunya ibadahnya, ya kan? Kalau masalah hubungan kita dengan Allah itu macam mana kita hari ini, kalau bicara Islam itu ibadah kita, solat kita macam mana, bicara zikir kita macam mana. Kalau bicara itu internal, tapi kalau faktor eksternalnya juga berpengaruh, Bang, ya kan? Faktor lingkungannya macam mana, faktor lingkungannya. Kalau kita hari ini berlingkungan berada orang yang hubbu dunia, yang cinta dunia, yang tak nak mikirkan kehidupan kematian, berada di lingkungan yang itu berpengaruh juga kejiwaan kita. Orang lebih, kita tidak, macam mana ni kan? Sedangkan dia faktor internalnya, kejiwaannya pendekatan diri kepada Allah dia jauh. Ditambah dengan lingkungan yang tidak mendukung dia, membuat jiwanya tenang, itu yang tadi. Sehingga akhirnya berlomba-lomba, ya. Itu yang saya bilang tadi, kegelisahan itu tadi. Padahal dia mapan hidupnya, Bang. Betul lah, Bang? Ada Honda 2, apa gitu kan? Rumah bagus, tapi mengapa? Tadi kalau kita kaji bahwa faktor internalnya, faktor yang membuat jiwa yang tenang tadi, seperti tadi. Hubungannya sama Allah, macam mana dipertanyakan, ya kan? Sudah tu faktor internalnya, lingkungannya tidak mungkin kan? Kepada orang-orang yang mungkin, maaf, lingkungan yang membuat dia jauh daripada ya, membuat jiwa dia tidak tenang, ya. Masa kurang gitu, ya kan itu. Jadi kalau bisa juga, Pak, jadi terlalu fokus nih dengan kehidupan dunia atau dunia ini. Setuju. Bisa buat meresahkan batin nih. Betul seperti itu. Itu ya, kelebihan dunia, maka akan timbul kata Rasul, hubud dunia, cinta dunia, sehingga membuat dia jauh daripada takut dengan kehidupan mati dia. Kehidupan akhiratnya. Justru dengan kehidupan dunia yang bukan berarti kita mengabaikan kehidupan dunia. Yang kita cintakan, yang kita harapkan ini, Wan, dunia jalan, ya. Ibaratnya apa yang kita buat di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, kan gitu kan? Semuanya bekerja untuk ibadah kepada Allah. Maka kita kaitkan dengan kehidupan akhirat, maka pasti akan tenang, ya kan? Pasti akan tenang, insyaallah. Gitu,
Jadi kalau bagaimana nih Pak kira-kira Islam mengajarkan kita untuk mengelola emosi kita, marah kita agar supaya tetap jiwa kita tenang gitu. Ya, kalau Islam sebenarnya bang, kita bisa buka surat apa ya, surat Al-Ra'd itu tak salah saya, ayat 28 itu, yang Allah katakan, yang artinya seperti ini bang, hai orang yang beriman, ya, hai orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Allazina amanu tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Itu bunyi ayatnya. Yang Allah katakan apa? Hai orang yang beriman, orang yang beriman itu, yaitu orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang. Allazina amanu tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Tapi ingat bang, orang yang beriman mengingat Allah apa? Bizikrillah, mengingat Allah. Orang yang tenang hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Artinya, bang, kalau ayat ini mengingatkan pada kita dalam agama Islam itu, bang, orang yang beriman, situ dan bang, dan orang yang beriman dan hati mereka tenang. Orang yang beriman mesti harus beriman dan mesti harus mendapat hati yang ketenangan dengan apa? Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Allah bizikrillah ta'ma'innul qulub, kata Allah. Ingat, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi kalau bicara Islam, untuk menenangkan hati ini bizikrillah, dengan mengingat Allah. Tapi kan cara mengingat Allah kan banyak versinya. Seperti di surah At-Taha, Allah mengingatkan apa? Innani andallah, la ilaha illa ana, pada botni, kata Allah. Ya kan? Aqimus shalah bizikri. Jadi kalau kita baca ayat tadi, surah Al-Ra'd tadi, orang yang beriman, hati mereka akan tentram dengan mengingat Allah. Ingat, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kan gitu bang. Jadi cara untuk mengingat Allah, hati tentram, bizikrillah, yaitu ingat Allah. Di ayat yang lain, yang saya baca tadi itu, Allah katakan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Kan gitu kan. Maka sembahlah aku. Macam mana cara menyembah aku? Yaitu aqimus shalah. Untuk apa aku salat? Bizikrillah. Masuk bang. Ketemu dia. Jadi salah satu bizikrillah untuk mengingat Allah itu, Allah berikan SOP-nya, yaitu solat. Tapi banyak zikir, istighfar, baca Al-Quran, itu mengingat Allah. Tapi mengingat Allah yang jelas SOP-nya, yaitu itu tadi. Berarti ini salah satu cara Islam Pak, menuntun untuk membawa ketenangan jiwa. Ya. Nah, arti kan berzikir itu kan mengingat dia gitu. Nah, itu insyaallah pas bang. Ketemu gitu tuh. Ya. Jadi kalau untuk semacam solat atau ibadah-ibadah lain, solat, zikir atau kita bersedekah, Pak, ini pada kesehatan kita sendiri, Pak, mental kita seorang ini jelas, Pak. Jelas. Salat apa itu akan melahirkan mental jiwa yang tenang. Kalau sudah jiwa yang tenang akan melahirkan kesehatan. Karena beberapa masa yang lalu kita sempat berdiskusi tentang ini. Ya. Di dalam jiwa yang sehat, bang, ya kan, akan melahirkan fisik yang kuat. Banyak orang-orang yang sakit fisik diakibatkan jiwanya yang tidak tenang, kegelisahan, kan gitu bang, maka macam mana untuk salah satu terapi untuk hidup sehat itu dan punya mental yang kuat itu memang jiwanya memang harus tenang, ya, karena memang itulah obatnya. Tak bisa bang kita kadang-kadang kita alihkan dengan lain, itu pendekatan jiwa itu insyaallah akan melahirkan. Kalau kita kaji lagi ke dalam nanti masalah bizikrillah itu, cara mengingat Allah itu dengan solat, kita kaji lagi dari kesehatan, masya Allah bang. Satu saat nanti kita bual-bual tentang macam mana fadilat daripada wudu, fadilat dari solat itu. Baru segi gerak aja, belum lagi segi spiritual ke atas. Baru segi gerak aja, kita sudah menunjukkan kita bicara kesehatan luar biasa. Itu luar biasa, ya. Karena memang itu tadi yang saya sebut tadi, ibadah ini kan, yang paling banyak itu kan sebenarnya secara tak langsung kita solat itu sendiri juga, kan sudah bukan lagi ibadah, semacam kena dengan geraknya dalam satu. Boleh bang. Iya. Besok kita cari tu belajar, kita boleh diskusi tentang itu. Kita buka tentang masalah salat ini, tentang masalah wudu ini, dikaitkan dengan
dengan jiwa dan fisik kita, insyaallah. Ya, karena secara tak langsung gerakan solat itu kan membawa kita kepada olahraga. Masya-Allah. Ya kan? Karena dengan 5 kali tu Pak kita. Kita bukan lagi Boleh kita kaji tu. Ha. Jadi Kisan pernah baca ada beberapa artikel buku bang tentang fadilatnya solat, khasiatnya solat, khasiatnya berwuduk. InsyaAllah itu ada kita temu nanti. Tapi ketika bicara tentang jiwa yang tenang hari ini, ya kan, bicara konteks Islam, Ya. SOP sudah jelas, Ya. ya. Allazina amanu, ya, ta'minul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah ta'minul qulub. Jelas Itu itu. tak boleh lagi. Pak. Tak ada. Orang yang beriman itu jiwanya akan tenang, ya, dengan mengingat Allah. Ala bi zikrillah. Ingat dengan mengingat Allah itu tenang. Jadi ini pertajamkan sini. Memang pada sekarang ini Pak, ya sebenarnya tidak aja anak muda juga, tapi kalau di kalangan anak-anak muda sekarang ini kalau kita tengok ya, kadang-kadang mereka ni kan mencari ketenangan kan melalui healing mungkin, pergilah traveling ke mana-mana atau untuk cari hiburan kan. Jadi kalau untuk Islam sendiri Pak, memandang dari bentuk healing semacam apa? Tak salah. Yang dibuatkan oleh para pemuda yang hari ini mungkin, ya. Cuma yang salahnya, ya, cara dia membuat kegiatan-kegiatan yang itu menjauhkan dirinya kepada Allah, itu yang jadi masalah bang, ya kan? Dia nak ke mana, nak hiking, nak traveling dan segala macam, itu sah-sah saja, asalkan kegiatan-kegiatan itu adalah mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia nak olahraga, ya kan, dia nak olahraga misalnya, silakan, itu untuk melarikan, buat ketenangan dirinya. Tapi ingat, nak bernyanyi, tapi ingat jangan sampai kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan ini justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Kenapa bang? Karena obat jiwa ini tidak bisa dengan olahraga. Obat jiwa untuk tenang jiwa ini tidak bisa kita obat dengan seni, ya. Tapi dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya apa? Olahraga yang notabene ada unsur pendekatan diri kepada Allah. Macam mana kita nak nenangkan diri olahraga tapi maghribnya kita masih tinggal maghrib? Ya. Ya kan? Macam mana kita nak traveling, misalnya nak ke mana-mana berjalan, tapi salat tak pernah kita kerjakan. Maka ketenangan jiwa itu yang saya bilang sama abang tu, ketenangan jiwa yang senang saja. Tapi tidak melahirkan ketenangan di dalam jiwa. Sesaat saja. Saat itu saja ketika dia sedang minum api botak misalnya kan, dia senang, fly. Dia sedang anggap dia senang, tapi sudah habisnya alkoholnya, dia akan rasa kegelisahan lagi. Tapi kalau pendekatan jiwa kita kepada Allah, tidak ada ruang justru sakit dia tenang. Ya bang, mengapa orang sakit dia tenang? Yang kata abang tadi tu, ya kan, dia berbagi eko tamban, ya, orang rumah aja biasa-biasa je, kok bisa tenang? Bisa tenang, ya kan? Orang yang rumahnya pakai AC seperempit, kok tak bisa tenang, ya kan? Nah, itulah makanya pendekatan itu spiritualnya, ya, itu memang mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih utama gitu kan. Bukan berarti bang, bukan berarti bahwa traveling, olahraga, seni itu tidak bagus. Tapi apabila dilakukan dengan cara pendekatan diri kita kepada Allah, waktu sudah masuk, ingat. Bahkan ada waktu lah dia berzikir. Akan menjadi lebih baik. Super bang. Apabila dia traveling ke mana, ke hutan, hiking ke hutan, dia tengok, oh ini kebesaran Allah. Ketika waktu masuk dia solat, ketika malam dia berzikir, itu super. Ya kan? Ada mungkin tip-tip sederhana mungkin dalam kehidupan kita secara agar tak mudah goyah kita dalam menghadapi ujian hidup ni Pak. Yalah, tipnya memang lihat orang senang, kita ikut senang. Lihat orang susah, memang adalah empati kita. Ya kan? Sudah itu tip membuat tenang itu, tip konteks bukan bicara sedikit kita keluar dari sedikit Islam, tapi ada sangkut pautnya dengan proses keislaman kita. Bahawa nengok orang senang dan nengok orang susah, kita ikut susah. Jangan terbalik. Kalau kita balik, berarti ada masalah dengan tip-tip tenang. Jadi kita nak mengukur kita ni sudah ada jiwa tenang itu kan. Sudah tu kita tengok apa yang ada depan kita hari ini. Ya, manfaatkan. Jangan lihat yang ada di meja orang.
Ada di meja kita manfaat. Walaupun ikan tambahan yang hari ini kita manfaatkan. Kan? Itu Jangan sudah kita cukup lihat di bersyukur, meja orang tu ada daging, kita sibuk memikirkan. Maka itu tidak menimbulkan ketenangan. Maka yang berikutnya, selain daripada itu, maka yang harus kita tanamkan pelan-pelan, pendekatan diri kita, itu yang saya awal tadi. Memang pendekatan diri kita, tipnya adalah memang harus bang, wajib, macam mana tidak boleh tinggalkan. Buat pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala itu memang jadi skala prioritas buat kita. Ya, dalam ruang-ruang ada waktu-waktu senggang memang harus banyaklah hubungan kita dengan Allah untuk ditingkatkan lagi. Saya kira itu bang. lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan Jadi, lagi. tidak boleh lepas dari apapun itu kegiatan, Ya. tidak boleh jauh dari Ya, Allah. itu bukan kata kita, kata manusia, itu memang kata firman Allah kata mengingat. Ya, kalau kau nak tenang, ya, memang harus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala kita. Tapi ingat itu, tak cukup dengan iman saja bang. Memang ya, kan banyak orang yang beriman kan, agama apa? Islam gitu kan. Tapi mengapa? Karena memang tidak ada dirinya dalam rangka untuk terus berusaha mendekatkan dirinya, dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti keimanan itu sendiri kunci utama, Pak. Kunci utama. Supaya Ya, untuk pertama kan pondasi pertama kan keimanan. Iya. Kan untuk mempertahankan keimanan itu kan harus ketakwaan kita bergerak. Maka melahirkanlah nanti tu, melahirkan pendekatan diri kita kepada Allah tadi kan. Kan dengan sendirinya akan dapat ketenangan jiwa itu, Pak. ya, kita tidak akan merasa risau bang. Yang buat kita risau hari ini kan gitu bang. Kan kalau bicara dunia kan itu. Tengok orang, tengok kehidupan dunia. Ya bang, tengok orang. Tengok. Nah, tapi saya di awal tadi sudah ada pemahaman abang tu luar biasa tadi. Orang mapan, kok ngapa susah Itu fenomena yang keren. Orang susah kok biasanya ketahui santai. Ada apa sebenarnya? Maka kan bicara jiwa gitu. Jiwa. Maka tipnya memang harus itu tadi tu. Rasa fikir sangat bicara dunia ni dengan orang tentang orang ni dah. Tapi macam mana konsepnya? Kita ni bakalan mati gitu kan. Semua hartanya akan kita tinggalkan. Tapi ingat ketika kita bicara mati, bukan berarti kita berhenti bekerja. Ya kan? Yang nelayan tetaplah nelayan, yang petani tetap menanami, berusahalah untuk lebih baik, pegawai tetaplah pegawai, berusaha untuk lebih baik, bekerja dengan baik. Jangan bicara mati kita sudahlah berhentilah berjual, berhentilah nyaring, tetap justru Itu tak boleh, Pak. tak boleh, tetap ikhtiar kita ada supaya apa, supaya kita masih bisa berdiri dan berzikir mengingat Allah kan gitu kan. Dan barang itu semua akan kita tinggalkan kan gitu. Kalau kita tinggalkan kan kita kan tak risau-risau bang. Apa kata Ustaz Zainuddin Amzad, kita ni ibarat itu titipan saja barang itu sebagai seorang fakir ya, sesaat nanti akan diambil balik. sudah tenang hati kita, tak ada masalah lagi kita. Itu kan sudah bicara pendekatan diri kita kepada Allah. Dengan selalu mengingat Allah, dengan selalu berzikir, dengan selalu bersedekah, dengan solat kita. Allah. Ya, itu salah satu banyak elemen-elemen pendekatan diri kita kepada mengingat Allah kan banyak kan. Iya. Tapi yang paling utama itu tadi itu untuk solat itu. Dapat dengan segala berbagai elemen yang untuk mengingat Allah tadi untuk membawa ketenangan jiwa. Iya, insyaAllah. Cukup sedap ni bincang-bincang kita pada hari ini, Pak Ustaz. Jadi sebelum kita tutup ni, sedikit mungkin ada yang Pak Ustaz sampaikan kepada pesan untuk para pendengar atau pendengar kita daripada hari ini. Ya, baik. Para pendengar di manapun berada hari ini dan kru daripada ini dia yang channel berbahagia, pertemuan yang berkah ini, sedikit kami ingin memberikan pemahaman diri hari ini bahwa ketenangan jiwa itu akan mengantarkan bahwa kita akan punya pemikiran positif dalam kehidupan ini. Dengan pikiran jiwa yang tenang, maka permasalahan-permasalahan kita akan terurai dengan baik, gitu kan? Dengan jiwa yang tenang, maka kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada manusia. Dengan jiwa yang tenang, insya-Allah kita tidak risau dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain. Dan dengan jiwa yang tenang, kita selalu tidak mencari salah orang lain. Justru dengan jiwa yang tenang itu mengantarkan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidup ini akan kita tinggalkan, tapi insyaAllah bagaimana kita menciptakan jiwa kita tenang ini, maka satu saja, berzikrillah, ingat Allah. Ingat Allah yang super itu adalah yaitu solat. Jangan sampai kita tinggalkan. InsyaAllah
Mungkin gitu Bang. Bang Adil. Masya Allah, luar biasa nih. Yang penting kita buat bincang-bincang kita pada hari ini nih. Semoga aja apa yang kita bincangkan hari ini menjadi satu cahaya buat Amin, para ya Allah. pendengar yang lain Amin, dan ya Rabbil Alamin. hilangkan rasa gelisah atau rasa risau Ya. yang pada diri mereka dan buat kedamaian dan ketenangan pada hati. Itu yang paling terpenting. Sekali lagi terima kasih nih kepada Pak Ustaz. Insyaallah. Baiklah sahabat, ini dia sampai sini bincang-bincang kita pada hari ini. Salam dari saya, Usman Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.